Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, begitu ya, Bapak Ibu rekan saya di SD Sukamana dan juga rekan guru pendidikan agama Islam yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada kegiatan ini ada manfaatnya, dan juga apa yang kita bahas dan diskusikan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua di sekolah masing-masing. Untuk itu, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan materi budaya positif, di mana nanti kita akan membahas beberapa konsep yang terkait dengan budaya positif. Nah, nanti kita akan bahas dan diskusi. Mungkin saja nanti ada kasus di sekolah Bapak Ibu masing-masing, kita bisa diskusikan dan sharing bagaimana cara penerapan konsep ini dan juga tahapannya. Dan untuk itu kita mulai saja. Mohon izin share untuk materinya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Nah, pada materi pertama ini adalah budaya positif. Apa sih itu budaya positif itu? Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter. Nah, mungkin saja Bapak dan Ibu semua telah melaksanakannya di sekolah masing-masing dengan penamaan yang berbeda-beda, apakah itu kebiasaan baik, kebiasaan positif, ataupun penamaan lainnya yang mengarah kepada pembentukan karakter baik bagi siswa-siswi Bapak Ibu semua. Nah, yang saya pahami pada pendidikan calon guru penggerak ini adalah bahwa itu dinamakan dengan budaya positif, di mana konsep budaya positif ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 7, diantaranya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Di mana untuk perubahan paradigma belajar ini, penerapan budaya positifnya itu adalah contohnya melaksanakan keyakinan kelas. Kalau sebelumnya Bapak Ibu menyebutnya itu kesepakatan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini adalah untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter yang tadi, atau yang disebut dengan budaya positif, sehingga murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka yang disepakati di kelas. Nah, jadi tidak ada keterpaksaan yang dilakukan oleh murid-murid tersebut, karena itu disepakati bersama yang dijadikan keyakinan kelas, sehingga nantinya ada kaitannya dengan konsep yang lainnya, yaitu
bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan bahas. Nah, dari budaya positif ini yang telah tertuang atau disepakati dengan keyakinan kelas ini, manfaatnya bisa membangun hubungan yang positif dan lebih dekat antara guru dan murid, sehingga ada pendekatan dan kedisiplinan yang tercapai sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut. Beda lagi ketika keyakinan kelas tersebut belum tercantum atau belum disepakati atau belum ditulis oleh kelas tersebut, sehingga apa yang mereka lakukan itu belum ada dasarnya atau acuannya, sehingga mereka itu sulit untuk menerapkan kedisiplinan di kelas karena tidak ada acuannya. Selanjutnya, untuk perubahan paradigma belajar ini adalah perubahan budaya positif, sebuah konsep yang sangat relevan dalam dunia pendidikan. Ini mengacu pada mengubah cara kita memandang proses belajar menjadi lebih positif, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Nah, ini adalah kaitannya ketika tadi kita telah berhasil menanamkan keyakinan kelas itu di kelas masing-masing, sehingga inklusivitas dan pertumbuhan orientasi pembelajaran bisa berkembang. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah salah satu dari konsep budaya positif di sini ada disiplin positif. Disiplin positif ini adalah melaksanakan keyakinan kelas ya. Ini yang tadi. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah kita sebagai guru harus mengetahui ketika murid kita telah diketahui motivasi perilakunya itu seperti apa, dan kita sebagai guru merancang dalam kelas atau lingkungan belajar kita untuk mendukung apa yang diinginkan oleh murid, sehingga mendorong untuk murid tersebut bertindak dengan senang di kelas, sehingga perilaku yang diinginkannya itu terdeteksi oleh kita, di mana motivasi perilaku pada murid tersebut kita nanti akan ada kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu telah paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, sehingga kita dapat membedakan dan kita berperan sebagai apa di sekolah itu. Kalau hukuman, kata kuncinya itu adalah sifatnya yang tidak terencana atau tiba-tiba, tanpa ada seperti tadi tertuang dalam keyakinan kelas. Itu murni dari guru membuat suatu aturan dari hasil pada waktu itu. Misalkan anak berteriak langsung dihukum semau guru tanpa ada tindakan apa yang seharusnya dilakukan antara murid dan guru. Itu semaunya guru saja, sehingga sifatnya hanya menghukum, sehingga hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan cenderung oleh suatu perbuatan, baik itu fisik maupun kata-kata dari guru sendiri. Sementara untuk konsekuensi, yaitu tadi yang sudah terencana atau sudah disepakati, yang ini lebih cenderung ke yang tadi pelaksanaan keyakinan kelas yang telah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini adalah dibuat oleh pihak guru dan sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya, sehingga konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Nah, itu yang tadi
keyakinan kelas yang sudah dibuat. Biasanya terpampang di dinding kelas. Apa saja peraturan kelas tersebut, mulai dari masuk kelas sampai dengan pulang sekolah. Itu dibuatkan. Apakah Bapak Ibu sempat akan keyakinan kelas itu dan terpampang di kelas? Mungkin bisa jadi kita sebagai guru mata pelajaran mempunyai keyakinan kelas khusus untuk pendidikan agama Islam, sehingga terpampang di setiap kelas. Misalkan keyakinan kelas pendidikan agama Islam, sehingga ketika kita masuk ke kelas itu, di samping ada keyakinan kelas untuk guru kelas, ada juga keyakinan kelas untuk mata pelajaran. Ataupun juga kita bisa berkolaborasi dengan guru kelas. Kita memasukkan apa yang kita harapkan materi dari PA itu masuk, sehingga tidak ada misalkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada contoh penerapannya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini contoh penerapan yang tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contohnya adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini adalah bentuk sanksi, karena biasanya ketika ada mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat ini sudah disepakati, tidak semata-mata dadakan dari guru. Kemudian contoh yang lain, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, mungkin ini adalah contoh hukuman yang dadakan dari guru tersebut, sehingga hal ini dari tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut kepada murid ini cenderung akan menyakiti murid itu sendiri, sehingga tidak berpihak kepada murid. Murid merasa tersakiti dan sebagainya, tidak adil. Mungkin saja ketika tidak menggunakan masker itu ada alasan lain. Nanti kita akan bahas di restitusi. Kemudian contoh yang lain, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini sama hukuman karena sifatnya hanya menghukum dan murid merasa akan tersakiti. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini bentuk sanksi konsekuensi. Karena ini cenderung tidak merugikan bagi murid tersebut. Mungkin nggak? Jika membersihkan coretan yang dibuat di meja itu anak merasa tersakiti. Tidak kan? Tapi ini cenderung memberikan pelajaran atau kedisiplinan akan mentaati aturan. Beda lagi kalau misalkan membersihkan karena mencoret-coret di meja tulis, sanksinya itu adalah lari 10 keliling di lapang basket. Nah, itu beda, akan jatuhnya itu menyakiti, hanya bentuk hukuman saja kepada murid tersebut. Contoh yang lain, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini juga bentuk bukan menyakiti, tapi ini sebagai bentuk tanggung jawab karakternya yang diinginkan. Nah, seperti inilah yang mungkin dicantumkan dalam keyakinan kelas, sehingga ini menjadi bentuk konsekuensi yang harus jika dilanggar, konsekuensinya seperti ini. Murid harus sesuai dengan melaksanakan tanggung jawab
atau tindakan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah yang tadi yang saya sebut kebutuhan dasar manusia. Guru harus bertindak atau mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didik ini. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah sifatnya survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau di anak SD mungkin ini cenderung ke bekal dan sebagainya, sehingga ketika misalkan seorang guru tidak peka terhadap muridnya akan kebutuhan untuk bertahan hidup ini, ya mungkin akan menjadi masalah ketika anak itu tidak terdeteksi. Misalkan anak itu tidak membawa bekal, di sekolah lapar, tetapi kita tidak peka. Nah, ini akan menjadi hambatan bagi peserta didik atau murid dalam belajar di sekolah. Sehingga kita harus betul-betul memenuhi atau mengetahui akan kebutuhan bertahan hidup ini dengan berbagai macam solusi. Yang kedua adalah yang perlu dicermati juga oleh seorang guru adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid ini cenderung ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Atau kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, baik itu antara murid dan guru ataupun dengan sesama temannya. Sehingga kita sebagai guru harus peka juga terhadap itu, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tidak menutup kemungkinan ketika kalau kita tidak peka terhadap hal ini, bisa jadi ada anak yang merasa terasingkan di satu kelas, sehingga mengganggu juga akan perkembangan belajarnya di kelas tersebut. Dan yang selanjutnya adalah rasa kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sehingga kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan tersebut, mereka banyak bergerak sehingga suka mencoba-coba, tidak berlaku berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sehingga kita sebagai guru itu harus berperan sebagai mencermati kebebasan anak yang diinginkan itu seperti apa. Mungkin kita bisa melihat bahwa anak ketika belajar di sekolah itu atau di kelas, anak itu ada yang belajarnya itu terutama di kelas bawah ya, ada yang sambil kesana kemari, lari-lari, tapi setelah itu dia itu mengerjakan. Nah, hal itu kita perlu cermati saja ketika anak ini dalam belajarnya di tahap-tahap itu adalah ingin merasa bebas dulu, motivasi. Kemudian rasa senang, kemudian akan kesenangan adalah kemudian untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini sama dengan yang tadi, terutama di kelas bawah. Banyak ada banyak contoh yang mungkin itu adalah anak bermain sambil tertawa-tertawa, tetapi kalau selepas itu mengerjakan tugas atau selesai juga belajarnya. Tapi sebaliknya kalau kita larang, bermainnya dilarang di kelas itu, senangnya jadi terganggu, bisa jadi anak itu jadi malas belajar, bahkan mungkin akan nangis dan ingin keluar kelas dan sebagainya. Yang mungkin itu kita harus peka terhadap kesenangan anak yang di kelas bawah terutama.
Yang ketiga adalah kebenaran dasar manusia itu adalah penguasaan. Hal ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Nah, ini cenderung kepada pengakuan kita dari guru bahwa tidak sedikit bahwa ada anak yang berdiam diri sebelum kita sapa dan sebagainya itu tidak mau belajar, tapi setelah kita sapa anak itu menjadi semangat dan terus misalkan bertanya pada kita dan ingin terus kita perhatikan. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar penguasaan. Nah, contoh tadi untuk kesenangan ada kalimat dari anak, contohnya seperti ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, mungkin ini tadi yang telah saya katakan. Ketika anak belajarnya ingin sambil bersenandung, nah kita sebagai guru jangan melarangnya. Sejauh bersenandungnya itu tidak mengganggu rekan yang lainnya, ataupun kalau di kelas atas mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi. Ini mungkin contoh untuk di kelas bawah. Contoh yang lain, kebutuhan murid akan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini bentuk perhatian, rasa kasih sayang, ingin disapa dan sebagainya, sehingga akan berpengaruh bagi anak ketika ingin diperhatikan tetapi kita abaikan, sehingga bisa jadi anak itu akan murung di kelas itu, tidak mau belajar karena hatinya itu sudah terganggu, akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak tercapai sebelum belajar. Kemudian kebebasan. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dan ini guru saja. Nah, ini mungkin bisa jadi kita itu harus peka bahwa kebebasan anak ketika belajar itu harus peka. Sehingga apa yang dilakukan kita di kelas itu semuanya berpihak pada murid. Memang hal ini tidak mudah, tetapi kita sedikit demi sedikit lah. Contoh tadi yang penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, mungkin ini mungkin saja masih terjadi seperti ini. Ya, mungkin ini akan menyebabkan gangguan pada anak ketika belajar, rasa malu dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi, di mana ada pendapat ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, di mana yang pertama adalah penghukum. Kita bertindak sebagai penghukum atau kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang dilakukan seorang guru di kelas itu, sebaiknya kita itu menjadi memposisikan diri di posisi kontrol manager. Apa yang disebut dengan posisi kontrol manager? Nah, kita bahas dulu satu-satu. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjaga posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Sehingga ini saklek, sehingga tidak ada istilahnya toleransi atau pendekatan suatu hal. Jika ada siswa yang bermasalah, langsung saja dihukum, maka guru itu bertindak sebagai penghukum.
Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau direndahkan atau rendah diri. Contoh yang tadi, ketika anak bersalah dikedepankan, jewel kuping, berdiri lama, dan sebagainya, ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin itu sikap peran guru seperti itu sebagai pemuat rasa bersalah itu harus kita hindari. Selanjutnya adalah peran guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman batal guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sehingga dalam hal ini guru sebagai teman ini biasanya guru ini memposisikan lebih dekat dengan murid itu dengan pendekatan secara verbal, baik itu di ketika kelas, ketika di dalam keadaan apapun di sekolah. Kita bisa mencontohkannya bagaimana kita ketika berbicara dengan teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Nah, ini adalah seorang guru yang berperan ini adalah bertanggung jawab atas beberapa orang yang diawasi. Biasanya ini adalah diperankan oleh guru PP yang melaksanakan peraturan kelas, konsekuensinya dan sebagainya. Nah, ini adalah yang mengawasi. Guru bertindak sebagai pengawas. Nah, selanjutnya yang ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi manajer ini ketika guru berperan sebagai manajer maka harus menguasai keterampilan di posisi pemantau, sehingga ketika memposisikan diri sebagai teman sudah bisa berjalan, kemudian pemantauan pengawasan terhadap murid sudah berjalan, maka memposisikannya itu dengan lebih dekat dengan pendekatan secara persuasi, sehingga tidak terkesan bahwa guru itu hanya mengawasi, menjalankan aturan di sekolah ataupun bertindak sebagai teman. Nah, yang tadi berkaitan dengan mengapa itu keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, sehingga perbedaannya seperti apa gitu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah kita bisa menganalogikan dengan suatu contoh pernyataan atau tindakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Nah, sehingga ini adalah keyakinan disebutnya, bahwa ketika kita menggunakan helm itu, maka akan menjamin keselamatan. Itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Meskipun itu bisa dianggap sebagai peraturan lalu lintas, tetapi kita meyakini bahwa itu untuk keselamatan kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan untuk jawabannya adalah kesehatan atau untuk keselamatan. Itu cenderung meskipun itu cenderung ke peraturan, tetapi ini ada keyakinan, sehingga kalau dikaitkan dengan hal-hal lain di kelas, bahwa segala kesepakatan atau
keyakinan yang dicantumkan dan disepakati itu cenderung keyakinannya itu adalah mengarah kepada untuk suatu hal yang lebih baik, yakin bahwa itu akan membawa perkembangan pada murid itu lebih baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ataupun ada lagi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah sebuah konsep untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid di sekolah. Sehingga tahapan yang harus Bapak Ibu laksanakan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya ketika ada anak yang berbuat onar di sekolah itu, tahapan yang dimaksud dengan tahapan menstabilkan identitas ini adalah contoh pendekatan yang dilakukan oleh guru ini adalah memanggil anak tersebut tetapi tidak dimarahi. Tetapi pada tahapan menstabilkan identitas di sini adalah guru memberikan motivasi ataupun hal yang baik dari diri murid tersebut sehingga murid tersebut sadar akan nilai positifnya dari dirinya sendiri. Contoh misalkan seperti ini. Bapak yakin apa yang kamu lakukan ketika tadi berteriak di kelas adalah hal yang kurang baik. Dan Bapak sangat mengapresiasi bahwa kamu itu sudah terlihat menjadi anak yang rajin karena kamu tidak pernah selamat sekolah, belajar rajin, mengerjakan tugas rajin. Nah, Bapak sangat mengapresiasi hal tersebut dan patut Bapak hargai dan harus kamu tingkatkan. Nah, sehingga dari hal tersebut menstabilkan identitas murid ini, anak merasakan bahwa saya itu punya kelebihan. Tidak langsung misalkan kenapa kamu berteriak tadi di kelas dan mengganggu yang lain. Nah, kemudian di tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini tidak semata-mata guru memberikan kesalahan apa yang telah diperbuat, tetapi di sini ditanyakan kepada murid itu sendiri sehingga dia dipanggil pada saat itu oleh guru merasakan sadar sendiri apa yang telah ia perbuat sehingga murid tersebut mengakui sendiri akan kesalahan tersebut sehingga ketika mengakui kesalahan sendiri dan sadar akan kesalahan sendiri, murid tersebut tidak akan merasa tersalahkan dan merasa dihukumi oleh guru karena itu cenderung dari kesadaran sendiri akan kesalahan yang tadi. Kemudian tahapannya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah anak tersebut mengakui kesalahannya, guru berperan menanyakan kepada murid tersebut keyakinan apa yang seharusnya diperbuat untuk memperbaiki tindakan yang salah tersebut. Nah, di sini adalah perbaikannya langsung dari murid itu sendiri sehingga ketika ada hal meskipun perbaikannya agak sedikit kurang
kurang maksimal kalau dinilai oleh guru, itu harus dihargai karena dampaknya ketika anak ini misalkan akan berbuat menebus akan kesalahannya dengan memberikan eh, hal yang ingin diperbuatnya agar lebih baik meskipun kecil, nah itu harus dihargai dan harus dilaksanakan sehingga anak tersebut tidak merasa terbebani atau terpaksa karena itu adalah keinginannya sendiri untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukan. Nah mungkin Bapak Ibu semua hal ini telah dilaksanakan meskipun mungkin penamaannya berbeda dengan bertanya terlebih dahulu dengan baik-baik dan menanyakan apa yang salah dengan apa yang ingin diperbaiki. Nah mungkin itu. Nah dalam hal ini itu adalah namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah sebuah konsep perbaikan dan bukan datang dari guru tetapi datang dari murid itu sendiri. Nah, dari hal tersebut yang telah saya sampaikan, Bapak Ibu semua, sekiranya ada hal yang dapat kita diskusikan terkait apa yang tadi disebut dengan hukuman dan sebagainya, restitusi, segitiga restitusi dan yang lainnya, silakan untuk kita berdiskusi saja. Kalau yang mau bertanya cukup raise hand dulu. Mau bertanya atau menanggapi dan sebagainya atau berbagi juga pengalaman silakan. Atau berbagi juga telah melakukan tindakan tersebut tetapi namanya itu bukan konsep segitiga restitusi tapi tahapannya itu sama. Silakan. Silakan untuk Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya dan terima kasih telah berbagi bersama melalui web ini. Yang mau saya tanyakan, bukan tanyakan ya, kita bahas bersama. Tadi saya mendengar dari Bapak bahwa kan ada 5 posisi kontrol ya Pak ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak tadi menyebutkan bahwa, takutnya saya salah dengar ya Pak ya, tadi bahwa Bapak menyebutkan kalau misalkan kita memberikan pada anak jeweran atau anak disuruh maju di depan kelas dan disetrap di depan kelas, itu masuknya ke merasa bersalah apa yang kedua teh Pak? Lupa. Posisi merasa bersalah gitu ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya itu yang jeweran sama yang maju ke depan kelas itu masuknya bukan ke posisi kontrol yang kedua, tapi ini menurut pemahaman saya itu masuknya di posisi penghukum mungkin ya Pak ya. Karena di situ kejadiannya secara tiba-tiba. Misalkan anak melakukan kesalahan, tiba-tiba anak dijewer. Anak melakukan kesalahan, tiba-tiba anak disuruh maju di depan kelas dan misalkan disetrap. Berarti itu masuknya bukan ke posisi merasa bersalah, tetapi masuknya ke posisi kontrol penghukum. Mungkin itu Pak pertanyaan sekaligus pernyataan, mungkin boleh Bapak jelaskan lebih detail lagi. Mungkin pemahaman saya yang kurang atau apa tadi saya salah tangkap gitu Pak. Mungkin hanya itu. Oh iya, terima kasih. Ya. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau
yang anak dihukum di depan kelas, dijewer dan sebagainya itu ya memang betul itu adalah sebuah sifatnya cenderung ke penghukum. Guru bertindak sebagai penghukum. Yang tadi mungkin saya terlalu cepat bahwa yang disebut merasa membuat rasa bersalah itu adalah ketika anak merasa dipermalukan di depan kelas. Mungkin banyak hal lah yang ketika anak ketika ada yang bersalah, guru cenderung mempermalukan murid tersebut secara tidak langsung. Yang memang saya setuju bahwa ketika anak dihukum di depan kelas dengan dijewer, dicubit, diangkat kaki sebelah dan sebagainya itu adalah guru bertindak sebagai penghukum. Ya terima kasih untuk tanggapan dan meluruskannya. Silakan ada yang lain lagi. Apakah sudah cukup Budian? Ya sudah Pak, sudah cukup. Tadi cuma takutnya saya yang salah pemahaman gitu ya Pak ya. Bahwa kalau penghukum itu timbulnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak seperti konsekuensi gitu ya, konsekuensi sama restitusi. Kalau konsekuensi kan kita sudah bikin perjanjian terlebih dahulu misalkan seperti itu. Kalau untuk yang kejadian tadi ya mungkin maksudnya ke penghukum, tadi udah Bapak jelaskan lagi. Ya terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan ada yang lain. Mungkin ada sebuah hal yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing dan penanganannya seperti ini misalkan. Apakah ini termasuk kemana dan sebagainya, silakan berbagi pengalaman. Begini Pak Wan. Mangga Bu Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan menanggapi ataupun bertanya ya, karena mod untuk sangat happy. Tapi tadi ada yang disinggung masalah keyakinan kelas. Kenyataan pengalaman saya di sekolah, bahwa yang namanya keyakinan kelas itu ternyata dibuat oleh wali kelas masing-masing tanpa mengajak kita untuk berkolaborasi gitu. Nah sejauh ini saya gitu belum membuat keyakinan kelas, tapi saya juga tidak pernah merasa berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di tiap-tiap kelas. Nah jadi untuk kedepannya mungkin kalau kejadian semacam itu berarti kita inisiatif aja ya, bikin sendiri aja keyakinan kelas khusus untuk murid PAI gitu. Oh iya. Ya mungkin untuk keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu kan biasanya dibangun oleh guru atau bisa jadi tim guru yang mengajar di kelas. Yang mungkin tim yang disebut dengan tim guru yang mengajar di kelas ini adalah siapa saja yang mengajar di kelas tersebut. Bisa jadi kan kalau di sekolah dasar itu ada guru kelas, ada guru mapel, dan guru mulok. Nah mungkin dari guru tersebut yang mengajar di kelas itu bisa berkolaborasi dengan guru kelas yang disebut dengan tim guru yang mengajar di kelas tersebut, sehingga melalui kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan berbagai pihak di sekolah yang terlibat proses pendidik di dalam proses pendidikan tersebut untuk pembelajaran tersebut, keyakinan kelas dapat
mencangkup keberpihakan kepada murid dan kebutuhan murid di semua aspek, baik itu Jadi sebaiknya memang kita kawan jangan membuat keyakinan kelas sendiri ya. ya seharusnya seperti itu karena kan khususnya kita di SD itu kan ada disebut dengan tim kolaborasi atau keterkaitan antara guru kelas dan mata pelajaran. Iya. Apa yang dijalankan di kelas itu bisa berjalan dengan lancar berpihak kepada murid kan. Contoh gini, kita itu mengajar sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara itu, kita itu harus berpihak kepada murid apapun itu dalam berbagai apapun gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kolaborasi dengan rekan yang lainnya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa keyakinan kelas itu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik itu orang tua maupun komite juga, itu harusnya. Jadi kawan, kesimpulannya, jika kita sebagai guru PAI tidak diajak berkolaborasi oleh guru kelas untuk menyusun keyakinan kelas, bukan solusi yang tepat jika guru PAI menyusun keyakinan kelas sendiri ya. Ya. Jadi seharusnya langkah yang tepat adalah mengajak mereka berkolaborasi gitu ya. Ya itu. Karena di dalam hal ini ketika dalam keyakinan kelas ada juga yang disebut dengan tim kolaborasi, dan hal itu disarankan agar kan ekosistem pembelajaran yang ada di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Dimana kalau kita berbicara dengan ekosistem pembelajaran di sekolah, maka kita harus terlibat atau sesama rekan guru itu harus saling berkolaborasi, maka akan ekosistem pembelajaran akan berjalan dengan baik, sehingga membuat suatu keyakinan kelas ataupun hal lainnya yang terkait dengan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan semua. Tadi kan kalau nggak salah dengar, guru PAI juga boleh tadi ya membuat keyakinan kelas di setiap kelas ya. Tapi kalau begitu menurut saya, jadi seolah-olah kita memang terpisah gitu dari mereka gitu. Jadi menurut saya berarti yang paling tepat itu adalah mengajak mereka berkolaborasi. Tapi memang masalahnya ternyata mereka itu belum ke sana gitu, belum sampai ke sana, guru-guru kelas itu belum mengajak guru olahraga, guru PAI untuk bersama-sama menyusun keyakinan kelas, belum itu. Jadi mereka menyusunnya itu ya bersama anak-anak aja, tidak melibatkan tim yang lain gitu, termasuk tapi mungkin tidak di semua sekolah, ini pengalaman ya, termasuk dalam P5 gitu. Di sekolah saya masih kotak-kotak gitu. Jadi katanya kami guru mapel itu bukan tim P5 gitu. Malah ada yang suka bertanya kepada saya, coba cina nyungkan program P5 PAI itu jadi guru yang lain. Dibingung kan? Soalnya yang namanya P5 itu kan kolaborasi antara guru kelas, guru mapel dan guru kelas dan guru mapel di setiap kelas. Termasuk berarti di sini adalah penyusunan keyakinan kelas seharusnya itu dari satu tim guru di kelas tersebut ikut bersama-sama menyusun gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau saya di sekolah penggerak itu ada yang dengan tadi yang sudah saya sebutkan adalah membangun ekosistem pembelajaran sekolah yang baik. Di mana? Tapi gimana di sekolah lain? Apakah baru di sekolah saya aja yang belum berkolaborasi?
antara Mungkin guru kelas dari dan hal guru. ini kita berbagi pengalaman saja. Semoga Iya, apa yang sharing kita ini bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Sehingga keyakinan kelas itu dibangun atas berdasarkan juga mempertimbangkan kurikulum sekolah itu sendiri, visi sekolah itu sendiri. iya. Alhamdulillah sih sekarang jadi ngerti gitu ya. Dulu kan dianggapnya itu mungkin ya itu kewajiban guru kelas aja gitu untuk menyusun keyakinan kelas bersama dengan siswa. Tapi setelah tahu berarti kita juga berhak untuk ikut berkolaborasi menyusun keyakinan kelas tersebut ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Wan, jelas. Silakan, apakah mau menanggapi juga akan tadi pembahasan yang tadi? Mungkin ada solusi yang lain atau ide dan sebagainya. Nah, mungkin tahapan-tahapan untuk menyusun keyakinan kelas ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu semua adalah salah satunya adalah hasil refleksi juga, hasil identifikasi nilai dan tujuan, kemudian hasil diskusi dan kolaborasi juga. Nah, di sini kan biasanya ketika ada diskusi antara teman atau rekan sejawat, kita itu kan misalkan di PAI, mata pelajaran PAI, kita kan seharusnya menanyakan atau berdiskusi dengan guru kelas ini tentang misalkan satu murid atau murid A, B, atau C, C. Sehingga ketika dari kolaborasi tersebut, apakah sikap dan karakter ketika belajar dengan guru kelas itu seperti apa dan sebagainya. Sehingga misalkan di pelajaran guru kelas mah misalkan itu tepat waktu, senang belajarnya, tapi di pas PAI suka terlambat, tidak semangat. Nah, mungkin kita dalam keyakinan kelas tersebut agar pelajaran PAI itu sama dengan apa yang dengan guru kelas, yang mungkin kita harus diperhatikan sehingga pertimbangan yang hasil diskusi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan menentukan keyakinan kelas dan juga refleksi akan pembelajaran kita itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Ya, silakan Bu Dian mau menambahkan atau menanggapi. Terima kasih Pak. Saya mau menanggapi atau menambahkan pula ya. Mungkin kalau untuk pembuatan keyakinan kelas, kita semua kan harus ada kolaborasi antara guru mapel sama wali kelas sama siswanya juga. Kebanyakan untuk di agama sama di PJOK-nya, guru mapel agama sama PJOK itu guru tersebut tidak dilibatkan untuk menyusun keyakinan kelas, dikarenakan mungkin pada saat kita menyusun keyakinan kelas, guru olahraga sama guru agama ada jam lain di kelas lain. Nah, kalau misalkan guru agama dan guru olahraga kita ajak, misalkan saya sendiri di kelas rendah, di kelas 1, kita ajak masuk ke kelas untuk menyusun keyakinan kelas itu, otomatis kelas yang mereka ajar itu kan terbengkalai, mungkin seperti itu. Namun, jika misalkan kan keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat ya, tapi anak-anak yang memberikan masukan-masukannya, kemudian guru menyaringnya dan dijadikan sebagai suatu keyakinan di kelas tersebut. Misalkan guru memfasilitasi dulu kepada anak, memberikan suatu pertanyaan pemantik.
kenapa kamu kesiangan misalkan, karena saya bangun kesiangan Bu, misalkan seperti itu. Terus kalau untuk di kelas rendah, dari pertanyaan tersebut kita kaitkan. Nah, kalau misalkan dari pertanyaan tadi, buat menjadi satu keyakinan kelas kita, misalkan apa, misalkan seperti itu. Terus ada anak yang menjawab, Ibu kita harus tepat waktu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut, kita ambil satu keyakinan kelas tersebut, kita harus tepat waktu, misalkan ya, seperti itu. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk membuat keyakinan kelas dengan secara berkolaborasi tersebut, misalkan si guru agama, si guru mapel itu tidak bisa mengikuti dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian kita tidak terlalu banyak membuat keyakinan kelas, hanya 5 keyakinan kelas saja yang kita bikin, misalkan di kelas itu hanya 5 keyakinan saja yang kita buat. Tetapi dari isinya tersebut, misalkan 1 tepat waktu, 2 menghargai teman, 3 menghormati sesama, yang keempat berpakaian rapi, yang kelimanya konsentrasi dalam belajar, misalkan seperti itu. Tapi kan dari kelima tersebut, dari kelima keyakinan tersebut, itu sudah menyangkut, sudah terkait dengan pembelajaran dari PJOK terkait, dari PAI terkait, di kelas sendiri terkait, serta anak yang membuat keyakinan tersebut meyakini bahwa itu benar-benar keyakinan yang telah saya buat. Mungkin seperti itu, Pak. Meskipun misalkan meskipun pada saat pembuatan keyakinan kelas si guru mapel tersebut tidak dihadirkan, tetapi ketika sudah ada hasilnya, kita komunikasikan bersama, kita rundingan bersama bahwa keyakinan kelas ini kita komunikasikan bersama dengan guru mapel, meskipun dalam penyusunannya guru mapel tersebut tidak ada, tetapi hasilnya kita rundingkan terlebih dahulu. Jika ada keyakinan kelas yang tidak disetujui oleh guru mapel, apakah itu si keyakinan kelasnya tersebut harus dirubah kembali atau seperti apa? Seperti itu untuk pertanyaannya ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya penyusunan keyakinan kelas itu setelah kita buat bersama siswa, dikomunikasikan langsung kepada guru mapel dan guru mapel PJOK dan guru mapel PAI tersebut. Terus kalau misalkan guru mapel tersebut tidak setuju dengan keyakinan tersebut, apakah keyakinan kelas tersebut harus dirubah kembali atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bu Dian atas menambahkannya. Mungkin kalau kita dalam menyusun keyakinan kelas, tentunya antara guru kelas dan guru mata pelajaran ini harus juga yang tadi dikatakan mempertimbangkan juga visi sekolah, kurikulumnya, sehingga bisa dikaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila tentunya karakter keagamannya juga ada, dan sehingga dari hal tersebut ya kita bisa memasukkannya, mengidentifikasinya bahwa misalkan untuk mengarah tujuannya kalau ke sana itu ya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karakternya itu seperti apa yang diinginkan oleh murid-murid itu kan bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas, sehingga pembiasaan karakter yang dilakukan oleh murid tersebut atas kesepakatannya sendiri itu bisa dilaksanakan secara rutin sehingga hal tersebut tercapai di kemudian hari. Itu salah satunya mungkin menurut saya.
Berarti keterkaitan dari profil pelajar Pancasila dengan keyakinan kelas itu sangat erat kaitannya ya Pak ya. Berarti nilai-nilai baik dari profil pelajar Pancasila itu diterapkan pada penyusunan keyakinan kelas. Nah, kan misalkan tadi keyakinan kelas telah kita susun, berdoa sebelum belajar, menghargai, menghargai teman, menghargai sesama, berdoa sebelum belajar, itu kan kesemuanya sudah terkait dengan pembelajaran baik dari pembelajaran PAI ataupun dari pembelajaran PJOK sendiri. Nah, ketika sudah tersusun itu, si keyakinan kelas itu sudah tersusun dengan misalkan yang menyusunnya itu kan tadi hanya wali kelas dan siswanya saja yang menyusunnya. Terus kemudian kemudian setelah tersusun tersebut kita koordinasikan dengan guru mapel masing-masing. Nah, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini Pak, kalau misalkan dalam keyakinan kelas tersebut tidak ada keterkaitan, maksudnya tidak apa ya, itu saja jalur gitu Pak antara keyakinan kelas yang telah kita buat dengan keyakinan dengan mata pelajaran PAI dan PJOK, apakah keyakinan kelas tersebut harus dirubah atau seperti apa? Karena keyakinan kelas tersebut kan yang membuat itu bukan kita tapi anak-anak. Cuma kita mah yang memfasilitasinya saja, seperti begitu Pak. Tapi mungkin Ibu kan bisa mengajak siswa untuk berdiskusi lebih lanjut apabila memang terjadi misalkan tidak ada atau adanya miskomunikasi antara guru mapel dengan guru kelas. Maksudnya gini, pengen banget gitu ya, kami dari guru PAI bahwa dari poin-poin yang mencakup keyakinan kelas itu ada aspek yang memotivasi siswa untuk menumbuhkan sikap spiritualitasnya lebih dominan gitu. Sebatas ini kan saya baca di kelas-kelas baru sebatas berdoa sebelum belajar, itu umum ya di setiap kelas ada itu, alhamdulillah sudah ada. Tapi kita pengen lebih dari itu gitu. Misalkan ketika pelajaran PAI untuk anak-anak perempuan misalkan mengenakan pakaian muslimah gitu, laki-laki pakaian muslim. Nah seperti itu, jadi pengen ada lebih lanjut lagi gitu ya untuk peningkatan spiritualitas anak gitu. Jika keyakinan kelas itu disusun bersama gitu, kemungkinan kan itu bisa terwujud gitu, ketimbang misalkan, tapi bukan berarti guru kelas tidak mendapat itu, tapi alangkah baiknya gitu ketika penyusunan itu kami itu dilibatkan gitu. Pengen banget gitu ya guru PA itu dilibatkan ketika penyusunan keyakinan kelas, karena pengalaman saya di sekolah sudah beberapa semester ini, beberapa tahun pelajaran belum pernah dilibatkan untuk menyusun keyakinan kelas ini. Sejauh ini pengetahuan saya ya, anggapan saya, oh berarti memang itu adalah kewajiban wali kelas saja gitu, kita cuma mengikuti gitu ya. Terus saya lihat apa yang menjadi kesepakatan di tiap-tiap kelas, ya memang bagus, semuanya sudah bagus gitu. Dari unsur spiritualitasnya ada seperti berdoa, tapi kita pengen gitu, pengen lebih lanjut lagi dari itu gitu. Nah kalau kita dilibatkan, kemungkinan kan itu bisa terwujud gitu. Ya, terima kasih ya untuk Bu Tati. Bu Julianti, mangga. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya mungkin ya, supaya keyakinan kelas itu terbentuk dengan adanya kolaborasi. Tadi menurut Budian, kalau guru mapel diajak untuk menyusun keyakinan kelas ketika guru mapel tersebut sedang mengajar di kelas lain akan mengganggu pembelajaran di kelas lain, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut saya alangkah baiknya gitu Pak ya, di waktu senggang kita menjadwalkan untuk menyusun pertanyaan pemantik. Contohnya gini,
kemudian mau membuat keyakinan kelas hari Senin sepertinya tuh ya. Nanti menghubungi dulu ke guru mapel PAI sama PJOK. Yuk kira-kira pertanyaan pemantik apa yang nanti mau dilontarkan ke anak-anak supaya mencakup ke semua mapel seperti itu. Jadi mapel agama bisa ke bawah, PJOK bisa ke bawah, ya di kelas juga guru kelas juga sama. Jadi didiskusikannya itu bukan sesudah terbentuknya keyakinan kelas mungkin seperti itu ya. Tapi sebelumnya guru merundingkan dulu pertanyaan pemantik apa nih, arahnya mau kemana nih supaya anak terarah dengan keinginan kita guru mapel sama guru kelas. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julianti atas tambahannya dan pengalamannya. Ya mungkin yang saya dapat pahami adalah itu adalah tahap kolaborasinya ya. Ada pertemuan kolaborasi, ada pembagian pengetahuannya juga, ada identifikasi apa yang akan dikolaborasikan, konsultasi dan umpan balik mungkinnya itu. Mungkin tahapan-tahapan tersebut sehingga nanti ada evaluasi bersama yang menghasilkan suatu keyakinan kelas yang dijalankan dan dihayati oleh semua murid yang dihasilkan dari implementasi nilai-nilai yang berdasarkan visi tujuan visi sekolah itu sendiri. Ya seperti itu Pak. Silakan kemudian menambahkan lagi. Iya, ya, terima kasih Pak. Saya setuju tadi dengan pendapat Bu Julianti. Terus saya tadi dari Ibu Teti ya, kata Ibu Teti tadi, saya menginginkan kalau misalkan tidak hanya sekedar dalam keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar berdoa sebelum belajar. Misalkan kalau pembelajaran agama itu memakai kerudung untuk perempuannya, untuk laki-lakinya memakai kopiah atau ya memakai kopiah. Kalau misalkan anak kan tidak aja ya Pak ya. Kalau kelas tinggi saya tidak tahu begitu jelas. Kalau di kelas rendah misalnya, anak bukan dipaksa, salah. Anak tidak ada yang menyebutkan kalau pada saat pembentukan keyakinan kelas itu kita harus memakai kerudung. Tapi dengan pertanyaan pemantik dari guru agama misalnya, dari pertanyaan pemantik guru agama tadi bahwa anak ada yang menjawab, misalkan pertanyaan guru agama membuat pertanyaan pemantik, kemudian anak ada yang menjawab, oh berarti Pak kita ke sekolah harus memakai kerudung pada saat mata pelajaran agama diiyahkan. Nah kita timbul jadi satu keyakinan kelas bahwa pada saat jam pelajaran agama harus memakai kerudung. Tetapi tiba-tiba ada misalkan anak yang tidak mau memakai kerudung, misalkan tidak malum anak kelas 1 kan mudah ya Bu ya, ada kadang mereka itu kadang pakaiannya mau pakaian berkerudung, tapi kadang mereka itu tidak mau memakai kerudung, mudah-mudahan kalau kelas rendah itu. Nah, pada saat anak, misalkan keyakinan kelas sudah terbentuk, pada saat pelajaran agama, anak tidak memakai kerudung. Apakah dengan melanggar keyakinan tersebut anak perlu ada tindakan dari guru atau dari wali kelas atau dari guru agamanya sendiri? Seperti itu Pak. Tadi kan katanya Bu kalau untuk itu ya, untuk keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan ya antara siswa dengan guru untuk membuat itu. Jadi saya kira untuk itu misalkan kita sepakati lagi dengan anak-anak. Jadi bagaimana nanti kalau misalkan ada yang tidak pakai kerudung Bu, ada yang tidak pakai, nah kita bikin kesepakatan dengan anak lagi kan untuk itunya.
Saya kan belum pernah Bu membuat keyakinan kelas. Jadi bayangan saya, misalnya kalau kita membuat suatu kesepakatan, berarti kita menyepakati juga dengan sanksi yang akan diberikan gitu ketika kesepakatan itu dilanggar. Ya, Iya, mungkin tetapi kalau berarti itu dari kasus ya, contoh kasus yang begitu. Nah, jadi peran guru harus beralih kepada tidak hanya sebagai pemantau yang mengawasi melaksanakan kegiatan kelas, tetapi juga harus bertindak menjadi manajer. Ketika di dalam manajer berarti peran guru itu harus menjalankan segitiga restitusi. Kenapa sih anak ini seperti itu? Nah, melalui solusinya adalah dengan pendekatan tahapan segitiga restitusi tersebut dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan yang sebagai perbaikan, sehingga dari hal tersebut karakter anak ini meskipun ada suatu hal yang salah tetapi anak tidak merasa bersalah, dan mungkin dari pendekatan segitiga restitusi itu akan membuat kesadaran dari murid itu sendiri secara perlahan, yang mungkin tidak instan, tapi itu sudah proses. Ya mungkin kita itu intinya jangan terjebak dari pada keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini kan suatu hal yang telah disepakati dan harus dilaksanakan. Nah, ketika anak ada yang melanggar dan sebagainya, nah langkah selanjutnya guru itu harus seperti apa? Nah, makanya tadi dibahas tentang restitusi. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh guru dalam hal menyikapi keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu kalau menurut pendapat saya. Ya, setuju Pak. Ya, setuju. Ya, kita harus melakukan tindakan restitusi berarti ya Pak ya. Terus ini Pak Wan, tadi kan dikutip ya, soalnya saya kan ini apa, otaknya nuntut gitu. Tadi barusan kan disebutkan dalam proses segitiga restitusi itu jangan sampai anak itu merasa bersalah gitu. Menurut saya apa itu nggak harus digarisbawahi itu statementnya itu, gimana nanti apakah itu tidak akan membentuk kepribadian anak yang tidak pernah merasa salah dengan kesalahan yang ia buat. Maksudnya adalah anak itu menyadari kesalahannya sendiri tanpa kita menjas anak itu salah. Tetapi kesalahannya itu timbul dari kesadaran sendiri yang kita pancing dengan suatu pertanyaan pemantik. Misalkan di dalam validasi tahapan yang kedua itu harus diubah ya. Jangan sampai yang salah tidak merasa bersalah ya, tapi harus menyadari kesalahan gitu. Iya, misalkan dari validasi tindakan yang salah itu kita memberikan pertanyaan pemantik kepada anak tersebut. Misalkan sekiranya dengan perkataan-perkataan yang menjurus kepada kesadaran akan kesalahan tersebut, tetapi tidak menjas kita yang memberikan bahwa itu salah. Tetapi ketika kita memancing hal tersebut, anak jadi, oh iya Pak, saya tadi berteriak di kelas dan saya yakin juga itu mengganggu teman yang sedang belajar. Ataupun misalkan ketika saya atau perilaku lainnya yang kenakalan di kelas lah, misalkan apa saja, sehingga apa yang mereka lakukan itu atas kesadaran sendiri timbul validasi rasa bersalahnya. Beda lagi kalau seperti ini, guru bertindak langsung menghukumi anak. Kamu itu tadi berteriak itu perbuatan yang salah dan mengganggu teman yang lain. Apa kamu tidak kasihan dan sebagainya itu? Maka ketika guru berkata seperti itu, maka anak akan merasa tersalahkan, sehingga ketika
anak yang karakternya belum bisa menyadari akan kesalahannya mungkin tidak akan mendengar, kemudian cenderung menjadi eh, dendam dan sebagainya, sehingga timbul kesadarannya itu tidak tidak tercapai atau tidak tumbuh dalam diri anak tersebut. Mungkin Jadi boleh dong ditinjau lagi itu dalam poin segitiga restitusinya. Jangan ada merasa tidak menyebabkan anak merasa bersalah, tapi tidak menyebabkan anak dipersalahkan gitu, disalahkan. Coba ditinjau lagi dalam poin segitiga restitusinya. Soalnya itu ada kan tidak merasa bersalah ya. Coba di materi tadi yang Pak Wansyah tadi kan ada segitiga restitusi itu. Pembuat merasa bersalah itu. Itu mah guru bertindak membuat rasa bersalah, kan suka ada guru itu bertindak memposisikan diri itu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman. Jadi bukan siswa tidak merasa bersalah gitu. Itu posisi kontrol itu yang diperankan oleh. Nah, kalau segitiga restitusi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menangani suatu kasus kejadian murid seperti itu, sehingga kita dalam menanganinya itu tidak salah tahapan atau tindakan, meskipun kita dalam penerapan itu tidak bermaksud menyakiti anak, tetapi tidak secara langsung kita menyakiti anak dengan mengucapkan atau berkata bahwa kamu itu salah, telah berbuat itu salah dan sebagainya. Jadi intinya dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama identifikasi identitas itu, menstabilkan identitas itu, bahwa peran guru tersebut memberikan motivasi kepada anak, sehingga ketika motivasi itu baik dari segi positifnya yang telah tumbuh pada anak itu dimunculkan, sehingga anak itu merasa dihargai dan sebagainya. Saya itu merasa tenang nih dipanggil oleh Pak Guru itu, dipuji-puji dan sebagainya. Kemudian ketika sudah merasa tidak canggung ataupun sudah stabil identitas dirinya, maka kita pancing dengan kesadaran apa yang telah diperbuatnya. Kemudian ketika sudah sadar, kamu mau membuat apa atau apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu, sehingga apa yang dikatakan untuk memperbaiki perbuatan tersebut itu timbul dari anak tersebut. Meskipun misalkan kalau kita nilai itu misalkan apa yang dikatakannya itu untuk perbaikannya itu kurang maksimal, misalkan itu kita hargai, jangan disalahkan, oh itu kurang baik dan sebagainya, kurang maksimal, sudah saja karena itu yang disadarinya ya dilakukan saja secara bertahap. Nanti setelah itu kita pendekatan lagi, apakah sudah yakin bahwa itu sudah maksimal dan sebagainya, atau sudah baik dan sebagainya, sehingga tahapan karakter yang diinginkan dari siswa tersebut dapat tercapai atas tumbuh kembangnya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun guru itu sendiri. Nah, mungkin itu apa ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup kan? Terima kasih. Ya, kalau tidak ada lagi kita akhiri saja untuk diskusi berbagi tentang paradigma perubahan dan budaya positif ini, di mana kita tadi telah membahas
dan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali dan berbagi sharing. Bisa jadi dari pertemuan ini Bapak Ibu misalkan nanti menerapkannya dan berbagi pengalaman apa yang sudah diterapkannya itu seperti apa nanti. Bisa kita berbagi sharing lagi apa yang telah dilaksanakan. Misalkan ada hal yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu dan juga umur kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas dan diskusikan pada malam ini mendapatkan keberkahan dan juga manfaat bagi kita semua. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Bapak dan Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.